Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok manajemen keuangan Prodi Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Metro, yang beranggotakan saya sendiri, Aditya Pujakisinata, Adenovia Beladina, Sulasmi, dan Sabila Widyasmara. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan tugas proyek kami yang berjudul Analisis Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan. Studi kasus pada PT Bank Mandiri, Persero Tbk atau BMRI, periode 2022-2024. Slide selanjutnya itu bab 1 terkait latar belakang. Latar belakang dari proyek ini yaitu sektor perbankan memiliki peran strategis sebagai lembaga intermediasi yang menggerakkan roda perekonomian nasional. Di Indonesia, PT Bank Mandiri, Persero Tbk atau BMRI senantiasa menempatkan posisi sebagai salah satu bank dengan aset terbesar dan jangkar utama pembiayaan korporasi maupun retail. Pasca pandemi COVID-19, tantangan manajemen keuangan bergeser ke arah pemulihan kualitas aset, optimalisasi likuiditas di tengah tren kenaikan suku bunga global atau The Fed, dan digitalisasi layanan keuangan. Manajemen emiten dituntut mengambil keputusan keuangan yang optimal demi memaksimalkan nilai perusahaan yang dicerminkan lewat harga saham dan rasio seperti price to book value atau PBV. Sesuai tugas yang diberikan, terdapat 3 keputusan utama yang saling mempengaruhi nilai entitas: struktur modal, pengelolaan dana pihak ketiga, dan kebijakan dividen atau distribusi laba bersih kepada pemegang saham. Oleh karena itu, studi kasus ini berfokus membedah performa PT Bank Mandiri sepanjang periode tahun 2022-2024. Rumusan masalah dari tugas proyek ini, yang pertama, bagaimana realisasi ketiga keputusan keuangan BMRI periode 22-2024. Yang kedua, bagaimana pengaruhnya terhadap nilai perusahaan atau PBV BMRI. Slide selanjutnya, bab 2 itu terkait grand teori yang mendasari penelitian ini. Ada 2 teori yang mendasarinya. Yang pertama, signaling theory. Ini dari Spence 1973 yang mengatakan tindakan manajemen memberikan sinyal ke investor tentang prospek perusahaan bertumbuh kredit agresif atau kenaikan dividen direspon pasar melalui kenaikan harga saham. Yang kedua itu teori agensi teori dari Jensen dan Mackling 1976, menjelaskan bahwa hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen dividen tinggi dan pengawasan struktur pendanaan menekan agensi cost dengan membatasi free cash flow, yang berarti sinyal positif laba kredit dividen sama dengan apresiasi pasar, pengawasan pendanaan dan dividen, lalu agensi cost turun, keduanya bermuara pada penguatan nilai perusahaan atau PBV. Definisi operasional dan indikator. Yang menjadi X1 pada penelitian ini yaitu keputusan investasi yang merupakan alokasi dana ke aset produktif atau kredit dan surat berharga. Indikatornya adalah ROE dan credit growth.
Selanjutnya X2 pada penelitian ini yaitu keputusan pendanaan yang merupakan bauran sumber dana DPK versus penyaluran kredit. Indikatornya adalah loan to deposit ratio atau LDR. Selanjutnya yang menjadi X3 dalam penelitian ini yaitu kebijakan dividen yang merupakan porsi laba bersih yang dibagikan ke pemegang saham. Indikatornya adalah DPR atau dividend payout ratio. Selanjutnya variabel Y pada penelitian ini yaitu nilai perusahaan, merupakan persepsi pasar terhadap kinerja dan prospek perusahaan. Indikatornya yaitu price to book value atau PBV. Selanjutnya desain penelitian pada penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus, yaitu membedah interaksi kebijakan internal terhadap nilai pasar perusahaan. Objek penelitiannya yaitu pada PT Bank Mandiri Persero Tbk BMRI, BUMN perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Periode penelitian yaitu selama 3 tahun dari tahun 2022 hingga 2024 untuk melihat konsistensi pemulihan pasca pandemi COVID-19. Jenis dan sumber data. Data yang digunakan yaitu data sekunder berbentuk deret waktu atau time series yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan audited BMRI 2022 sampai dengan 2024. Selanjutnya laporan kinerja kuartalan dan corporate presentation. Yang ketiga yaitu data historis harga saham dan rasio pasar. 3 tahap analisis yaitu pengumpulan data, analisis deskriptif trend, dan analisis komparatif kontekstual dengan mempertimbangkan faktor makroekonomi. Berikut merupakan ringkasan dari indikator keuangan BMRI tahun 2022 hingga 2024. Variabel X1 di tahun 2022 nilainya adalah 14,48%, di tahun 2023 menjadi 16,30%, di tahun 2024 menjadi 19,50%. Selanjutnya ROE di tahun 2022 nilainya adalah 16,20%, setahun kemudian menjadi 19,15%, di tahun 2024 meningkat di 20,10%. Selanjutnya variabel X2 atau indikator LDR-nya di tahun 2022 nilainya 80,60%, di 2023 90,30%, di 2024 98%. Nilai dividend payout ratio atau variabel X3 di tahun 2022 nilainya 60%, 2023 60%, dan di tahun 2024 78%. Kemudian price to book value atau variabel Y di tahun 2022 2,02 kali, di tahun 2023 2,11 kali, di tahun 2024 1,87 kali. Dari tabel tersebut kita dapat menyimpulkan nilai kredit dan ROE naik secara konsisten, sementara LDR mendekati batas atas yaitu 98%, dan DPR melonjak ke 78% di tahun 2024. Selanjutnya PBV terkoreksi ke 1,87 kali di tahun 2024. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Dapat dianalisis bahwa ekspansi kredit korporasi, komersial, dan retail digital berjalan agresif namun terukur, diimbangi dengan kualitas aset yang sehat sehingga ROE mengalami pertumbuhan yang konsisten setiap tahunnya. Dapat kita lihat bahwa pertumbuhan ROE ini yaitu dari 16,20% pada tahun 2022 hingga 20,10% pada tahun 2024. Hal ini kita kaitkan dengan teori dan nilai perusahaan. Di sini kita lihat kenaikan ROE yang konsisten memberi sinyal positif bahwa manajemen efektif memutar modal menjadi laba perusahaan. Pasar merespon dengan kenaikan PBV dari 2,02 kali pada tahun 2022 menjadi 2,11 kali pada tahun 2023.
Selanjutnya untuk keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan. Dapat dianalisis bahwa LDR merangkak naik dari posisi longgar yaitu 80,60% pada tahun 2022 mengetat menjadi 90,30% pada tahun 2023 hingga menyentuh batas optimal yaitu pada angka 98% pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan DPK yang semakin agresif untuk dikonversi menjadi kredit yang produktif. Hal ini dikaitkan dengan teori dan nilai perusahaan bahwa kenaikan LDR menurunkan cost of fund dan mempertebal net interest margin mendorong PBV naik ke 2,11 kali saat LDR di angka 90,30% yaitu pada tahun 2023. Namun saat LDR menyentuh di angka 98% pada tahun 2024, pasar mulai waspada terhadap resiko likuiditas ketat menjadi salah satu faktor koneksi PBV ke 1,87 kali. Selanjutnya, kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan dapat dianalisis bahwa BMRI konsisten mempertahankan DPR pada nilai 60% pada tahun 2022 dan pada tahun 2023. Pada tahun 2024, direksi menaikkan rasio pembagian dividen secara signifikan menjadi 78% dari total laba bersih. Hal ini kita kaitkan dengan teori dan nilai perusahaan bahwa sesuai bird in the hand teori, investor menyukai kepastian cash dividen dibandingkan capital gain yang belum terrealisasi. Dividen yang royal dan stabil menahan kejatuhan harga saham di tahun 2024, mempertahankan PBV di angka 1,8 kali. Hal ini masih premium untuk industri perbankan regional. Selanjutnya yaitu analisis integratif 2 fase pergerakan PBV. Fase apresiasi 2022 sampai dengan 2023 2,2x sampai dengan 2,11x. Sinergi keputusan investasi ROE naik ke 19,15% dan pengetatan LDR yang produktif 90,30% berhasil mendongkrak nilai perusahaan. Jadi pendorong utamanya yaitu kinerja fundamental internal yang membaik. Jadi fase normalisasi di 2024 2,11x sampai dengan 1,87x. Meski kinerja operasional terbaik sepanjang sejarah, kredit plus 19,50%, ROE 20,10%, DPR 78,00%, PBV terkoreksi sehat akibat aksi profit taking investor asing dipicu tekanan geopolitik global dan suku bunga tinggi The Fed. Jadi penopang utamanya itu fundamental internal BMRI yang solid menahan valuasi tetap di atas nilai buku. Jadi kesimpulannya, keputusan investasi unggul, kredit tumbuh hingga 19,50% di 2024, ROE mendaki dari 16,20% menjadi 20,10%, dividen jadi daya tarik utama yaitu DPR melompat dari 60,00% menjadi 78,00% pada 2024 dan memperkuat loyalitas investor. Selanjutnya pendanaan optimalkan intermediasi. LDR naik dari 80,60% ke 98,00%, efisien namun mendekati batas resiko likuiditas. Jadi nilai perusahaan internal plus makro, PPB naik 2,02x sampai dengan 2,11x lalu terkoreksi sehat ke 1,87x akibat dinamika
makroekonomi global. Jadi saran dan rekomendasinya bagi manajemen BMRI, kendalikan LDR ke rentang aman 90 sampai dengan 95% untuk antisipasi guncangan penarikan DPK, memperkuat fee-based income lewat ekosistem digital living dan Kopra. Jadi bagi investor dan pelaku pasar, saham BMRI direkomendasikan untuk strategi value investing dan dividend hunting. Jangan panik atas koreksi maka pendek volatilitas makro dan penurunan kualitas internal. Bagi peneliti selanjutnya, perpanjang periode pengamatan atau tambahkan variabel BEPO atau CIR, dan NPL. Dan memperdalam analisis kualitas kredit bermasalah untuk gambaran lebih komprehensif. Baik, itu saja. Terima kasih.